Hai guys, ceritaku kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mengeksplorasi apa saja yang ada di dalam Museum Geologi Bandung. Dari seluk-beluk tentang planet bumi kita, kemudian batuan mineral yang ada di dalamnya, fosil binatang purba, dan asal-muasal nenek moyang kita. Ups. Setiap pengunjung wajib untuk melakukan reservasi dengan memindai QR code reservasi dan menggunakan aplikasi QR code scanner yang disediakan. Lalu pembayaran secara tunai atau non-tunai ke petugas tiket yang ada di loket. Harga tiket murah banget loh guys, hanya 2.000 untuk pelajar, 3.000 rupiah untuk pengunjung lokal, dan 10.000 untuk pengunjung atau wisatawan asing. Lalu kami mendapatkan tiket berupa gelang yang harus dan wajib dililitkan di tangan. Hari ini terlihat pengunjung sangat ramai dari beberapa sekolah yang merupakan rombongan atau kelompok maupun secara perorangan. Ini ya. Tiketnya dipakai ya Bu? Iya, tolong pakai. Saya nggak bisa pakai sendiri. Boleh dibantu. Ibu petugas tiketnya baik banget mau bantuin saya memakaiin gelang. Karena ternyata pengunjung yang diperbolehkan masuk hanyalah pengunjung yang menggunakan gelang tiket di tangan. Jadi jangan sampai hilang ya. Untuk informasi yang lebih lengkap, kayaknya sebaiknya kita pelajari dulu sejarah berdirinya Museum Geologi ini ya. Pertengahan abad ke-18, Eropa mengalami revolusi industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah Nusantara. Pada tahun 1805 terbentuklah layanan Dinas Pertambangan, kemudian berubah nama tahun 1922 menjadi Jasa Industri Pertambangan. Saya nggak bisa ngucapin dalam bahasa Belanda ya guys, takut salah ucap. Lembaga ini kemudian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan geologi serta sumber daya mineral. Hasil penyelidikan berupa contoh-contoh batuan, mineral ataupun fosil, serta laporan dan peta memerlukan tempat untuk menganalisaan dan penyimpanan, sehingga pada tahun 1928 dimulailah pembangunan gedung. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1929 diresmikanlah gedung tersebut dengan nama Geologis Laboratorium, kemudian berubah menjadi Geologis Museum. Peresmian tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik keempat atau Fourth Pacific Science Congress yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei 1929. Ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang, gedung Geologis Museum berpindah ke pengurusan pada tahun 1942 dan tidak banyak ditemukan laporan hasil kegiatan karena banyak dokumen yang di bumi hanguskan ketika Jepang mengalami kekalahan pada awal 1945. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pengelolaan museum berada di bawah Pusat Jawatan Tambang dan Geologi dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Selama kurun waktu 4 tahun, Jawatan Tambang mengalami tekanan dari pasukan sekutu sehingga harus berpindah-pindah lokasi, antara lain dari Tasik, Solo, Magelang, dan Yogyakarta. Dan pada tahun 50 barulah kembali ke Bandung. Dalam usaha penyelamatan dokumen-dokumen geologi, pada tanggal 7 Mei 1949, Kepala Pusat Jawatan Tambang dan Geologi Ari Fredrik Lasut diculik dan dibunuh oleh tentara Belanda, dan beliau gugur sebagai kusuma bangsa di Desa Pakem, Yogyakarta. Setelah kembali ke Bandung, Museum Geologi mulai mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia yang dibuktikan oleh kunjungan Presiden pertama RI Insinyur Soekarno ke Museum Geologi pada tahun 1960.
Tahun 1999, Museum Geologi mendapat bantuan dari pemerintah Jepang senilai 754,5 juta yen untuk direnovasi. Setelah ditutup selama 1 tahun, Museum Geologi dibuka kembali pada 20 Agustus tahun 2000. Pembukaannya diresmikan oleh Wakil Presiden RI pada waktu itu, yaitu Megawati Soekarno Putri, yang didampingi oleh Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sekarang saatnya eksplorasi apa yang ada di museum ini. Wow, kami disambut dengan fosil dari rangka gajah Blora. Ini merupakan temuan spektakuler karena 85% fosil dari gajah ini utuh ditemukan. Lokasinya yaitu di tepian Bengawan Solo Purba, Dusun Sunggun, Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada 18 Maret 2009. Rekonstruksi fosil membutuhkan waktu 4 tahun. Gajah jantan ini tingginya 4 meter, panjang 5 meter, dan berat sekitar 6-8 ton, dan hidup sekitar 165.000 tahun yang lalu, dan diperkirakan mati pada usia 49 tahun. Selanjutnya kami akan memasuki ruang di sebelah kiri, yaitu Geologi Indonesia. Jadi bagus banget. Oh ya. Ini filmnya. Matamu kecil nggak ada? Kok gelap sih ini? Ini dia bumi kita. Coba kau setting aja. Ini kak. Mantel dalam, mantel luar. Lalu ini ada kerak bumi atau keras. Nah, kerak bumi itu terdiri dari lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, kerak bumi ini dalamnya sekitar 100 km. Nah, mantel ini sekitar 2000-an, 2019. Ini kan dia bergerak terus ya, dari sini bergerak terus sehingga mempengaruhi lempeng bumi yang ada di atasnya. Nah, lempeng bumi itu kita lihat dari sini, garis merah ini adalah lempeng. Supaya nggak salah, kita cari infonya dari Google ya. Akibat arus konveksi atau perpindahan energi panas di lapisan astronofer atau mantel bumi, yang berupa cairan magma panas yang terus bergerak sehingga membentuk kerak bumi menjadi beberapa lempeng. Interaksi antara satu lempeng dengan lempeng lainnya dibagi 3. Pertama, saling bergeser atau transform. Kedua, saling berbenturan atau konvergen. Dan ketiga, saling menjauh atau divergen. Ini apa ya? Lempeng Pasifik. Ini lempeng Atlantik, dari Afrika, Arab, India. Lalu kita cari yang Indonesia. Ya, Indonesia dia di mana? Nah, ini Indonesia. Nah, Indonesia itu pertemuan antara 3 lempeng besar. Itu adalah lempeng Eurasia atau Eurasia. Mana dia?
Ini lempeng Eurasia. Eurasia. Ya, atas-atasnya. Ini dia ketemunya di sini dia. Di apa ini kan? Filipina. Filipina. Nah, Filipina masuk di sekitar Jepang apa ini? Enggak, ini Thailand, Vietnam. Nah, lalu dia terus ke bawah ketemu lempeng Indo-Australia. Nah, ini sepanjang Sumatera bagian apa ya? Bagian timur ya? Bagian barat. Oke, Sumatera bagian itu lempengnya tuh menjadi gini. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali gunung api sekitar sini, sampai di Pulau Jawa juga ada kelihatan gunung api. Ini lempeng Indo-Australia. Ya. Kemudian dia membelok begini, memotong di Sampai Pulau Sulawesi. Sulawesi Tengah, Palu. Nah, dari sini ke sini itu lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik itu ini sampai ke Filipina. Nah, itulah dia bergerak terus. Nah, kalau lempeng-lempeng karena inti bumi itu kan terdiri dari mantel yang bersifat pijar berupa magma. Ini kan berupa magma yang bergerak terus. Jadi lempeng-lempeng juga bergerak terus. Nah, antara lempeng itu biasa saling bertumbukan seperti kayak gini. Nah, lempeng samudra masanya lebih berat daripada lempeng benua karena komposisinya terdiri dari magnesium dan silikon. Lempeng benua masanya lebih ringan karena terdiri dari silika dan dia terangkat. Lempeng yang lebih berat jujur ke dalam. Ada satu masa terjadi pergerakan atau pelepasan energi di pertemuan antara dua lempeng bumi. Itulah yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Ini gambaran terjadinya alam semesta. Teori Big Bang alam semesta berasal dari suatu ledakan 13,7 miliar tahun yang lalu dari suatu benda yang maha padat dan maha panas sebagai akibat dari adanya reaksi inti. Material yang terhempas dengan cepat menjauhi pusat ledakan yang kemudian berevolusi menjadi berbagai bintang yang masing-masing berkelompok dalam berbagai galaksi. Dan ini adalah penjelasan mengenai proses terjadinya bumi kita. Dan ini adalah jenis-jenis batu meteor yang jatuh ke bumi. Dan ada yang mengandung batuan besi, tektit, pedotit, dan lain-lain. Berikut penjelasan mengenai terjadinya tenaga tektonik, yaitu diakibatkan oleh pancaran magma yang panas yang memunculkan arus konveksi atau pergerakan naik turunnya fluida atau cairan yang membentuk arus melingkar yang disebabkan perbedaan suhu dan densitas massa jenis. Tenaga tektonik inilah yang menyebabkan terjadinya pembentukan lempeng-lempeng dan pergerakan lempeng, dan dampaknya permukaan bumi mengalami dinamika perubahan dari waktu ke waktu. Ini adalah video singkat yang saya kutip dalam museum tersebut yang mengilustrasikan perubahan permukaan bumi dimulai dari 54 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Karena rentang waktu yang sangat panjang sehingga video di skip per 1 juta tahun. Karena saya tinggal di kota Makassar di Pulau Sulawesi, maka saya tertarik untuk fokus pada pembentukan dari Pulau Sulawesi ini yang ada di Indonesia. Ternyata Sulawesi bagian selatan berasal dari lempeng Eurasia. Kemudian Sulawesi bagian utara dan tengah berasal dari lempeng Pasifik, dan Sulawesi Tenggara berasal dari lempeng Australia. Wow. Nah, sekarang kita masuk ke dunia perbatuan ya. Batuan merupakan material padat yang terbentuk secara alami yang terdiri atas satu atau beberapa jenis mineral.
Batuan yang menyusun permukaan bumi terdiri dari beberapa jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, yang masing-masing terbentuk dengan proses yang berbeda. Batuan beku terbentuk dari magma yang membeku baik di dalam maupun di luar kerak bumi. Batu sedimen terbentuk dari mineral hasil lapukan yang terangkut dari tempat asalnya oleh air, es, atau angin yang kemudian mengalami proses pengendapan serta pembatuan. Sedangkan batu metamorf adalah batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat pengaruh suhu dan tekanan sangat tinggi dalam jangka waktu lama hingga mengakibatkan struktur partikelnya berubah dan kadang diikuti penyusupan partikel satelit. Kandungan-kandungan mineral dalam batu yang mengalami metamorfosis ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, antara lain adalah mengandung besi, timah, tembaga, dan seng. Dan bahkan batu yang mengalami metamorf karena pengaruh gas dari magma bisa berubah menjadi batu permata yang sangat indah dan menakjubkan. Keunikan dan keindahan bentuk dan warna serta motif dari batu-batu tersebut inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk perhiasan. Dinamika tektonik di kawasan Kepulauan Indonesia sangat tinggi, yang disirikan oleh kemunculan gunung api akibat adanya tumbukan lempeng, yaitu masuknya lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik ke bawah lempeng Eurasia. Tumbukan lempeng-lempeng tersebut juga menyebabkan terjadinya pergerakan batuan di sekitar zona tumbukan, dan pada daerah di mana terdapat sesar aktif akan menyebabkan terjadinya gempa bumi. Akibat tumbukan lempeng tersebut terjadi pelelehan yang menghasilkan magma, dan magma hasil pelelehan tersebut sebagian naik ke permukaan bumi dan membentuk gunung api. Mengenai kawasan kars yang mengandung karbonat, terbentuk dari terumbu-terumbu karang yang bertumbuh hingga besar dan membentuk gunung-gunung karang. Akibat dari gerakan lempeng bumi puluhan juta tahun kemudian, maka gunung-gunung karang tersebut terangkat dari dasar laut. Ini membuktikan bahwa Kepulauan Indonesia pernah menjadi dasar laut yang kemudian terangkat dan mengalami pengerasan, dan wilayah kars ini biasanya berbukit-bukit dan memiliki banyak goa. Mengenai sebaran fauna di Indonesia, ada
peneliti yang membagi wilayah Indonesia menjadi dua pembeda utama. Wilayah paparan Sunda yang ada di sebelah barat dan Sahul yang ada di sebelah timur. Fauna-fauna di barat tidak ditemukan di sebelah timur, demikian pula sebaliknya. Ini disebabkan karena di tengah Indonesia terdapat lautan yang sangat dalam yang memisahkan fauna-fauna tidak bisa nyebrang di wilayah lainnya. Ini yang menyebabkan fauna-fauna di sebelah barat tidak ditemukan di sebelah timur atau memiliki keunikan tersendiri. Ini adalah contoh fosil-fosil fauna yang ditemukan di kedua wilayah tersebut. Di tengah-tengah ruangan perbatuan, saya terkesima dengan suatu bentuk batu yang ukurannya besar banget. Ternyata ini adalah kristal ametis atau biasa dikenal dengan batu kecubung. Menurut informasinya, ditemukannya di daerah Solok, Sumatera Barat dengan berat 800 kg. Berwarna ungu lembayung dengan memiliki skala tingkat kekerasan 7. Berbentuk prisma segi 6 dalam piramida segi 6, kemudian masuk dalam kelompok batu mulia dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai batu perhiasan karena memiliki ciri-ciri keras, kilap kaca. Nama ametis sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya tidak beracun dan biasa digunakan untuk menolak racun pada saat orang minum alkohol. Ini adalah pemaparan digital tentang 3 jenis pergerakan lempeng beserta dengan lokasi-lokasinya yang ada di Kepulauan Indonesia, kemudian juga posisi gunung api yang ada. Warna merah adalah keberadaan gunung api, kemudian yang warna biru adalah lempeng yang saling bertuburkan. Warna kuning adalah lempeng yang saling menjauh, serta warna hijau adalah lempeng yang satu menghujam terhadap lempeng lainnya atau penujaman. Dipaparkan juga mengenai keberadaan sesar aktif yang ada di Lembang, Jawa Barat, membentang dari Gunung Palasari hingga ke Gunung Batu di Cisarua, bergerak secara aktif 6 mm per tahun. Gawir sesar semakin tinggi ke arah timur dan menurun ke barat. Bila sesar ini aktif, akan mengakibatkan gempa berskala 7 Richter.
Selanjutnya kami memasuki ruang manfaat dan bencana geologi. Ruangan ini menyajikan informasi tentang manfaat dan kegunaan mineral atau batu bagi kehidupan manusia. Pemakaian mineral dalam kehidupan sehari-hari, baik secara tradisional maupun modern. Ini kan batu apa ini? Batu altar. Buat sesembahan bisa. Batu tegak. Ini buat ulek sambal kali ya. Ini buat anu nih, menggerus atau menghancurkan. Banget. Batu giling, menggiling emas. Oh, menggiling emas. Iya kan? Oh, menggiling emas. Itu menggiling apa ini? Tahu. Jelas banget. Kendi gerabah. Kalamata 1. Oh, anu yang candi ini. Nampan ini dari batu ini. Bukan dari anu tembaga apa? Tembaga. Tembaga kan? Ini ada simulasi gempa, tapi under maintenance. Kalau kita bisa masuk, terus digetarkan ini bawahnya kan. Tapi kita kemarin udah gempa beneran ya? Nah, Gak usah simulasi lagi. potensi gempa gimana nih? Jarak gempa bumi di mana aja? Ini bawahnya ini dampak-dampak gempa. Dan ini adalah informasi tentang berbagai jenis bahaya geologi atau aspek negatifnya seperti tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami.
masuk apa sekarang? Sumber daya. Sumber daya geologi. Tadi kan manfaatnya ya. Sumber daya. Proses geologi yang berlangsung miliaran tahun yang lalu di bumi berupa gerakan litosfer atau dikenal dengan gerakan tektonik dan kegiatan magma secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan aneka sumber daya geologi seperti mineral, energi, dan air yang berguna bagi kehidupan manusia di samping bencana geologi. Gerakan litosfer menyebabkan naiknya magma ke permukaan bumi yang menghasilkan mineral, logam, non-logam, dan batu mulia serta panas bumi. Di samping itu juga terciptanya cekungan sedimen yang memungkinkan terbentuknya minyak dan gas serta batu bara. Air hujan yang masuk ke dalam bumi sebagai air tanah dan sisanya yang tidak tersaring akan mengalir sebagai air limpasan. Batu mulia atau gemstone adalah batuan mineral yang setelah diolah memiliki unsur kelangkaan dan keindahan serta ketahanan yang memadai untuk dipakai sebagai perhiasan. Contohnya intan atau diamond, batu merah delima atau ruby, kemudian batu safir, batu zamrud atau emerald, kemudian batu kecubung atau ametis, serta batu akik dan batu giok. Sumber daya geologi lainnya adalah minyak dan gas bumi. Diagram skala waktu geologi atau biasa dikenal sebagai jam geologi adalah diagram yang menunjukkan usia bumi dalam waktu miliaran hingga jutaan tahun serta hubungan antara peristiwa sepanjang sejarah bumi. Masing-masing zaman pada skala waktu biasanya ditandai dengan peristiwa besar geologi seperti kepunahan massal. Contohnya adalah batas zaman Kapur dan Paleogen didefinisikan dengan peristiwa kepunahan dinosaurus dan berbagai spesies laut. Kurun Prakambrium adalah rentang waktu geologi paling awal dari sejarah bumi, saat dimana bumi dan bulan terbentuk, kemudian bumi mendingin hingga benua dan kehidupan awal muncul.
Awal terbentuknya bumi sampai bumi siap dihuni membutuhkan waktu 3,5 miliar tahun. Hingga kemudian munculnya mikroorganisme bersel tunggal dalam samudra, yaitu sejenis bakteri atau ganggang. Aktivitas mikroorganisme ditandai dengan adanya fosil stromatolith yang terbentuk 3,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian pada sekitar 1 miliar tahun kemudian mulai muncul organisme yang bersel banyak, dan di akhir kurun Prakambrium baru muncul ubur-ubur, cacing, koral, laut dangkal. Ini merupakan fosil ganggang stromatolith yang merupakan fosil tertua di museum ini, yang berumur 1,6 miliar tahun. Dalam bahasa Yunani, stroma artinya kasur dan lithos artinya batu. Secara harafiah berarti batu berlapis. Keberadaan batuan purba ini mencakup 3/4 perjalanan dari awal tata surya dibentuk dan didefinisikan sebagai struktur batu yang dibangun oleh koloni organisme fotosintetis mikroskopis. Saat sedimen melapisi air dangkal, bakteri ini mengikat partikel sedimen dan membangun lapisan demi lapisan menjadi gundukan. Pembentukan lapisan membawa peran penting mereka dalam sejarah bumi. Mereka bernafas menggunakan matahari untuk memanfaatkan energi, menghasilkan dan membangun kandungan oksigen di atmosfer bumi hingga sekitar 20%. Mereka pun memberikan nafas kehidupan kepada semua organisme yang berevolusi. Stromatolith ada sebelum tanaman, sebelum dinosaurus, dan tentu saja sebelum manusia. Berikutnya kita akan masuki masa Paleozoikum, yaitu masa pada skala waktu geologi yang dimulai pada 541 juta tahun yang lalu. Dengan terjadinya ledakan Kambrium atau periode sejarah evolusi, ketika sejumlah besar bentuk kehidupan atau spesies makhluk hidup baru muncul dalam waktu yang relatif singkat. Masa Paleozoikum sendiri memiliki 6 zaman, yaitu Kambrium, kemudian Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon, dan zaman Perm. Yang menarik di sini adalah sejenis ikan kolakan yang hidup di zaman Karbon. Ternyata ikan purba ini masih hidup sampai saat ini. Wow. Muncul pertama kali sekitar 330 juta tahun yang lalu atau masih di zaman Devon, dan saat ini masih ditemukan 2 jenis ikan yang masih hidup dan ditemukan di 2 perairan, yaitu di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, dan di Kepulauan Komoro, Afrika Selatan. Masa Mesozoikum adalah masa sekunder atau zaman pertengahan. Periode dimulainya di 252,2 juta tahun yang lalu dan berakhir di 66 juta tahun yang lalu. Mesozoikum disebut juga zaman reptil karena bumi didominasi oleh reptil besar seperti dinosaurus atau Atlantasaurus. Masa Mesozoikum dibagi 3 menjadi zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Zaman Jura merupakan periode kejayaan dinosaurus karena tidak hanya di darat, baik lautan maupun udara dikuasai oleh reptil-reptil pada zaman dinosaurus ini. Era dinosaurus berakhir dan mengalami kepunahan karena dipicu oleh hantaman asteroid
Cyclops yang jatuh di semenanjung Yucatan, Meksiko. Peristiwa itu terjadi pada 66 juta tahun yang lalu, di mana kedahsyatan dari hantaman asteroid Cyclops menyebabkan musim dingin yang ekstrim dan juga munculnya debu silika halus yang menyebar dan diperkirakan berperan dalam kepunahan dinosaurus. Dan diperkirakan hilangnya 75% kehidupan di bumi. Nah, di Museum Geologi ini terdapat replika dari fosil Tyrannosaurus Rex atau dikenal dengan T-Rex, dan fosil aslinya sebenarnya ada di Amerika. Replika dari fosil ini diberikan oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA, yang juga merupakan sekaligus dengan bantuan untuk merenovasi museum pada tahun 2000. Memiliki tinggi sekitar 4-8 meter dan panjang sekitar 14 meter serta berat sekitar 8 sampai dengan 14 ton. T-Rex adalah hewan predator yang terbesar yang pernah ditemukan, dan sebagai hewan karnivora atau pemakan daging, T-Rex memangsa dinosaurus lainnya. Fakta menariknya adalah kenapa fosil T-Rex atau dinosaurus lainnya tidak ditemukan di Indonesia. Jawabannya adalah pada saat T-Rex atau dinosaurus hidup, wilayah kepulauan Indonesia masih berada di bawah lautan. Wilayah kepulauan Indonesia baru mulai terbentuk sempurna pada 30 juta tahun yang lalu. Berikutnya kita bergeser ke area dari fosil-fosil hewan purba yang ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah masa Mesozoikum, kita memasuki berikutnya adalah masa Kenozoikum. Masa Kenozoikum terbagi menjadi zaman tersier dan kuarter. Tumbuhan berbunga pada zaman tersier terus berevolusi menghasilkan banyak variasi tumbuhan seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Di era tersier ini, jenis-jenis binatang besar mulai berkurang dan telah mulai hidup binatang menyusui dan berkembang secara sempurna.
Zaman Quarter merupakan periode terakhir di era Neozikum, terbagi menjadi kala Pleistocene dan Holocene. Zaman Pleistocene dikenal juga dengan zaman es, di mana suhu bumi saat itu turun dan menyebabkan peningkatan jumlah pembentukan es. Kemudian di mana fauna dan flora yang lama kemudian punah dan bermunculan spesies baru karena evolusi atau penyesuaian dengan iklim. Zaman Holocene dimulai 20.000 tahun yang lalu. Dikenal sebagai zaman aluvium atau zaman terakhir atau baru, dan dianggap penting karena munculnya spesies manusia yang dikenal dengan Homo sapiens yang adalah nenek moyang manusia modern saat ini. Charles Darwin yang merupakan pelopor dari asal-usul sejarah manusia menyatakan bahwa manusia berkembang dalam suatu tahapan dari moyang yang menyerupai kera. Pandangan ini juga didukung oleh konsep Ernst Haeckel yang menyatakan pohon kehidupan manusia berkembang dalam satu garis evolusi dari bentuk primata selama periode tersier. Dalam perkembangannya, bentuk peralihan antara manusia dan kera belum ditemukan. Dikenal dengan the missing link, yang secara hipotesis ia namakan Pithecanthropus alalus, yang artinya manusia kera yang tidak dapat bicara. Hal ini yang menyebabkan Eugene Du Bois bertekad menemukan the missing link tersebut dengan datang ke Indonesia dan melakukan penggalian di tebing sungai Bengawan Solo dekat desa Trinil pada 1891 dan 1900, dan missing link tersebut adalah Pithecanthropus erectus atau lebih dikenal dengan Homo erectus. Keberadaan manusia-manusia purba ini dibuktikan dengan temuan fosil-fosil manusia purba dari berbagai ciri dan spesies di berbagai wilayah dan menyebar ke seluruh daratan bumi. Dugaan para peneliti bahwa manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dari suatu genus kera yang lebih tua, yaitu Australopithecus, yang berarti kera selatan. Kemudian pada sekitar 2 juta tahun silam mereka kemudian berimigrasi melalui Afrika Utara ke Eropa dan Asia. Manusia yang di Eropa dan Asia Barat berevolusi menjadi Homo neanderthalensis, sedang manusia yang hijrah ke timur Asia berkembang menjadi Homo erectus. Proses evolusi yang paling sempurna adalah dengan munculnya Homo sapiens atau manusia modern atau manusia cerdas yang hidup pada akhir kala Pleistocene atau awal kala Holocene, yang merupakan nenek moyang manusia modern saat ini. Di Indonesia, fosil Homo sapiens juga ditemukan dan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo florensis. Berikut ini adalah rekonstruksi wajah Homo erectus atau P8 yang ditemukan di Desa Pucung, Karanganyar, Jawa Tengah pada 13 September 1969. Dengan kemajuan teknologi yang ada, rekonstruksi wajah kemudian dilengkapi mulai dari melengkapi bagian yang rusak atau hilang, kemudian melengkapi gigi dan rahang bawah, dan seterusnya bagian otot-otot penting atau otot tengunya, kemudian melengkapi otot dengan bagian kepala, otot hingga bagian dada dan telinga, dan terakhir dibalut kulit. Berikut ini adalah artefak atau peninggalan kebudayaan yang berupa peralatan buatan manusia di masa lalu seperti beliung persegi, kapak, dan alat-alat lainnya. Karena lokasi penemuan artefak-artefak ini ditemukan di wilayah sekitar Cekungan, Bandung, adalah penting untuk mengenal dan menelusuri sejarahnya. Kota Bandung dan wilayah sekitarnya terletak pada sebuah cekungan
yang dikelilingi perbukitan dan gunung-gunung api. Lebih dari itu, cekungan Bandung pada 210.000 sampai 105.000 tahun yang lalu adalah sebuah danau Bandung Purba. Diperkirakan di sepanjang tepian danau Bandung Purba ini adalah tempat pemukiman manusia-manusia masa lalu atau manusia prasejarah yang tinggal dan beraktivitas secara turun-temurun di tepian Danau Bandung Purba itu. Dugaan-dugaan tersebut terbukti dengan ditemukannya 7 fosil manusia purba dan artefak-artefaknya di Goa Pawon, Desa Gunung Masigit Padalarang sebagai lokasi ekskavasi arkeolog oleh Balai Arkeolog Bandung. Gua Pawon terletak di ketinggian 709 mdpl dengan luas 38 x 16 meter. Disebut pawon karena atap gua berbentuk mirip cerobong asap dapur. Di samping fosil manusia purba juga ditemukan berbagai artefak yang terbuat dari bahan batuan obsidian atau andesit, yaitu batu kaca vulkanik alami berupa batuan ekstrusif yang digunakan sebagai alat potong. Juga beliung, kapak, gerabah atau alat-alat batu lainnya, moluska dan juga tulang belulang binatang zaman purba. Oke guys, cerita mengenai cekungan Bandung mengakhiri eksplorasi saya di Museum Geologi Bandung ini. Nanti kalau ada temuan-temuan baru, semoga saya bisa kembali untuk berbagi cerita dengan Anda semua. Dan jika ada informasi yang salah, mohon koreksinya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai